Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MJ Eskom Mkom selaku Ketua, yang terhormat Bapak Dr. Gusti Syarifuddin ST MMC Mkom selaku Sekretaris, yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi MM Mkom selaku pembahas. Saya Dani Fahrul Rozi 192 102 115 ingin mempresentasikan organisasi skripsi saya dengan mengangkat tema perancangan website penjualan dengan menggunakan framework kode editor pada toko usaha tani mandiri Sitang. Latar belakang dan perumusan masalah. Latar belakang masalah. Objek dari penelitian ini adalah toko usaha tani mandiri adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang pertanian dan menyediakan berbagai jenis pupuk dan benih tumbuhan dan buah-buahan untuk dijual di pasaran. Objek ini terletak di Kabupaten Sintang. Selanjutnya, perumusan masalah. Pemesanan dan penjualan masih menggunakan sistem konvensional. Yang kedua, pengelolaan data barang yang masih manual serta diperlukan waktu yang cukup lama untuk transaksi. 4. Pembeli harus datang jauh-jauh untuk ke toko untuk melihat barang dan produk. 4. Merepotkan jika pembeli datang jauh-jauh ternyata barang yang dicari tidak ada. Pembatasan masalah dan ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah. Pembuatan website yang dibangun dengan framework kode editor sebagai teknologi yang diterapkan ke dalam website tersebut mulai dari informasi produk, pemesanan produk, penjualan produk, dan metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Membangun sebuah website penjualan untuk pupuk dan benih tumbuhan dan buah-buahan pada toko usaha tani mandiri. Yang pertama, memanfaatkan algoritma content-based filtering sebagai sistem rekomendasi pemasaran. Algoritma ini memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan item barang yang dimiliki. Metode ini tidak bergantung pada situasi apakah item barang itu baru ada atau sudah lama. Pembeli melihat item bibit buah-buahan, tidak menutup kemungkinan dia juga melihat bibit sayur-sayuran. Ini juga dimasuk tidak terduga. Yang kedua, WML sebagai pemodelan sistem. Ketiga, memanfaatkan black box testing sebagai pengujian sistem. 4. Memanfaatkan kode editor sebagai framework. Untuk framework CI ini dipilih karena memiliki kelebihan, yaitu merupakan framework PHP yang dibuat berdasarkan model View Controller. CI memiliki library yang lengkap untuk mengerjakan operasi-operasi yang umum dibutuhkan oleh aplikasi berbasis web, misalnya mengakses database, memvalidasi form sehingga sistemnya dikembangkan mudah. MVC terdiri dari model, view, dan control. Model adalah sebagai kerangka sistem, view sebagai mengatur tampilan untuk pengguna, controller sebagai untuk menjembatani model dan view. Selanjutnya, memanfaatkan bahasa pemrograman PHP yang dikombin dengan HTML dan CSS. Selanjutnya, MySQL sebagai database, PHP Magnet sebagai pengelola database. Tujuan penelitian bertujuan untuk memberikan informasi produk, pemesanan produk, penjualan produk, dan metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Setelah itu, website ini bertujuan untuk memudahkan para pelanggan untuk melakukan aktivitas pembelian dan mengakses informasi produk yang tersedia pada toko. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan. Manfaat bagi toko, dapat mempermudah proses pengolahan, pemasaran, dan penjualan. Bentuk dan metode penelitian. Bentuk penelitian menggunakan studi kasus supaya dapat menelaah masalah-masalah dan fenomena yang terjadi. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan DSR atau Design Research yang berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi kebutuhan, solusi, dan evaluasi. Terdapat 6 tahapan, yaitu problem identification dan motivation. Yang kedua, objective of solution. Ketiga, design and development. 4, demonstration. 5, evaluation. Dan terakhir, communication. Metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan metode data primer. Data primer didapatkan observasi dan wawancara langsung kepada pemilik toko terkait permasalahan yang akan dibahas. Menggunakan metode data sekunder. Data sekunder diperoleh mempelajari dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Satunya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Instrumen dan variabel penelitian. Instrumen penelitian. Data wawancara dan hasil wawancara diambil kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut didapat informasi yang dibutuhkan untuk membangun website. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel tunggal yaitu perancangan website penjualan adalah toko usaha tani mandiri dengan menggunakan framework kode editor. Metode extreme programming, WML, dan pengujian black box. Metode extreme programming menggunakan
Extreme Programming sebagai metode perancangan yang cepat, efisien, berisiko rendah, fleksibel, terprediksi, dan menyenangkan. Terdiri dari 4 tahapan, yaitu planning, design, coding, dan testing. Selanjutnya, UML, Unified Modeling Language, menggunakan UML sebagai pemodelian sistem untuk memvisualkan desain sistem. Terdapat 4 macam diagram, yaitu distress diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Kemudian black box, menggunakan black box sebagai pengujian sistem, memungkinkan membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Terima kasih atas perhatian Bapak penguji semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.